2026 menembus angka 3.786,5 triliun rupiah, naik 9,8% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Di tengah angka RAPBN yang fantastis itu, adanya tambahan tunjangan DPR menuai sorotan publik. 50 juta rupiah sebagai tunjangan pengganti rumah dinas. Muncul narasi Kementerian Keuangan seakan mengasihani wakil rakyat dengan tambahan tersebut. Sebuah pernyataan yang memantik tafsir soal makna kesejahteraan di parlemen. Gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Yang naikkan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Jadi yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan. Selain itu, sorotan lain adalah alokasi gaji tenaga pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 menegaskan alokasi pendidikan mencapai 757,8 triliun rupiah atau sekitar 20% dari total anggaran negara. Ia menyebut dari alokasi dana untuk pendidikan, 23% diantaranya untuk tenaga guru dan dosen. Untuk yang benefitnya diterima oleh guru dan dosen dan tenaga kependidikan itu 178,7 triliun. Ini untuk tunjangan profesi guru baik yang PNS itu ada 68,7 triliun sendiri, dan yang non PNS nanti Pak Mendikbudrismen bisa menyampaikan mereka yang sudah bersertifikat mendapatkan TPD meskipun bukan ASN. Adapun rincian alokasi dana pendidikan dalam RAPBN tahun 2026 diantaranya untuk sekolah dan kampus mencapai 150,1 triliun rupiah. Kemudian untuk siswa dan mahasiswa 401,5 triliun yang di dalamnya terdapat alokasi dana untuk makan bergizi gratis mencapai 335 triliun rupiah atau sekitar 44% dari total alokasi RAPBN untuk pendidikan. Selanjutnya, anggaran guru, dosen, dan tenaga kependidikan mencapai 178,7 triliun rupiah. Namun, dalam rencananya, efisiensi anggaran masih menjadi pilihan utama. Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo menargetkan ambisi besar, yakni defisit APBN ditekan hingga 0 dalam 2 tahun ke depan. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons dengan rencana menekan perencanaan fiskal mendatang agar lebih efisien. 26 akan defisit 2,48% dari GDP. Ini adalah penurunan defisit kalau kita lihat dibandingkan tahun 2025 outlook yaitu 2,78. Tentu kita akan terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati. Terlepas dari itu, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun 2026. Sebelumnya, ia menyampaikan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 5,12%. Ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5%. Tumbuh dalam 5,12%. Dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat.
Sejumlah ekonom meragukan data pertumbuhan ekonomi versi BPS ini karena dianggap tak sejalan dengan kondisi real di lapangan. Direktur Eksekutif Selios bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya hanya berada di angka 4,8%. Ya, cukup mengagetkan dan mengejutkan ya. Karena memang data-data yang lain, indikator-indikator yang lain itu berkebalikan dengan yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik. Salah satunya misalnya gelombang PHK di sektor industri padat karya. Kita memperkirakan hanya di kisaran 4,6, paling mentok 4,8%, artinya di bawah angka 5%, karena memang faktor musiman yang diperhitungkan salah satunya. Nah, ini berbeda terbalik dari apa yang kemudian dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik. Dan indikator-indikator lainnya contohnya. Pada akhirnya, angka bisa disusun, pidato bisa disampaikan. Namun, kesejahteraan sejati hanya terukur di kehidupan rakyat sehari-hari, di mana masih terjadi gelombang PHK, melemahnya daya beli, dan kesenjangan sosial. Kita tidak boleh lupa, di balik klaim dan target ekonomi, ada realitas yang tak bisa diabaikan.